Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini Selasa 5 Desember 2023, saya Andi Nujaya. Ya, dan saya Anggi DJ. Saudara, sejumlah informasi akan segera hadir untuk menemani pagi Anda. Kita simak berikut inilah cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. BKSDA Sumatera Barat bersama tim SAR dan BPBD Kabupaten Tanah Datar dan BPBD Kabupaten Agam berhasil mengevakuasi 49 pendaki yang terjebak di Gunung Marapi pasca erupsi yang terjadi kemarin. Sementara itu Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Agam kembali mengeluarkan abu vulkanik setinggi 3.000 meter dari atas puncak. Abu berisi material vulkanik menyebabkan hujan abu mencapai hingga keluar daerah Agam, Sumatera Barat. Saudara, sebanyak 6 orang pendaki saat ini dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang, Sumatera Barat untuk mendapatkan perawatan medis. Seluruh pendaki mengalami luka bakar di atas 24% dan sebagian mengalami patah tulang. Informasi lainnya, saudara, tim Satgas Muaro Jambi memperpanjang status siaga pencegahan darurat kebakaran hutan dan lahan selama 10 hari hingga 10 Desember 2023. Perpanjangan status siaga Karhutla untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Muaro Jambi. Saudara, banjir yang merendam Kabupaten Aceh Singkil terus meluas. Sedikitnya 28 desa pada 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil terendam banjir. Informasi lainnya, saudara, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij bungkam setelah menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi selama 7 jam. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak pernah memerintahkan kasus EKTP yang menyeret mantan Ketua DPR Setia Novanto dihentikan. Kepala negara menyatakan proses hukum tetap berjalan dan Setia Novanto telah dijatuhi hukuman berat. Sementara itu Presiden Joko Widodo menolak untuk memberi tanggapan mengenai wacana kemungkinan DPR RI menggunakan hak interpelasi terkait dugaan intervensi kasus KTP elektronik yang melibatkan mantan Ketua DPR Setia Novanto. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah belum menyetujui revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Langkah itu diambil karena pemerintah melihat tidak ada unsur kegentingan dalam revisi undang-undang tersebut. 9 fraksi DPR RI sepakat untuk menunda membawa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ke sidang paripurna. Ya, saudara, sejumlah informasi lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Dan berikut kami hadirkan informasi menuju pemilu 2024. Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meresmikan kegiatan Safari Natal Amin 2023 yang bertajuk Kasih Membawa Perubahan. Kapten Timnas Amin menyebut Safari Natal dapat menaikkan elektabilitas Amin. Saudara, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membagikan susu dan buku tulis kepada anak-anak saat belusukan di kawasan Tangerang, Banten. Strategi kampanye Gibran bagi-bagi susu tersebut guna menyosialisasikan program pencegahan stunting. Calon wakil presiden Cawapres Mahfud MD menghadiri halakoh kebangsaan di Bahad Anida Al-Islami Bekasi di Bekasi Raya, Jawa Barat. Ribuan santri dan warga sambut Mahfud dengan rebana dan salawat. Saudara, Badan Pengawas Pemilu sedang mengkaji ada tidaknya kelalaian dalam kebocoran data pada pemilih dan pada pemilu 2024 mendatang. Pak Bawaslu juga mengaku belum menerima laporan dari masyarakat terkait hal tersebut. Saudara, Presiden Joko Widodo meluncurkan sertifikat tanah elektronik di Istana Negara Jakarta. Sertifikat tanah elektronik dinilai dapat memudahkan pengelolaan dan meningkatkan keamanan sertifikat. Ya, saudara, selain itu pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir gencar melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Tujuannya adalah untuk efisiensi biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing investasi terhadap negara lain.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U17 2023. Kepala negara mengatakan selain menaikkan citra Indonesia di mata dunia, Piala Dunia U17 juga memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan pengelolaan wakaf di Indonesia terus mengalami kemajuan dan perkembangan yang positif. Wapres menyatakan wakaf yang sebelumnya dominan bersifat sosial, kini telah bertransformasi ke dalam bentuk-bentuk pengelolaan yang lebih produktif dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Badan Wakaf Indonesia terus mendorong anak muda untuk berwakaf dengan platform wakaf. Badan Wakaf Indonesia telah menyiapkan peta jalan transformasi pengelolaan wakaf. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menggelar pelatihan kepada generasi muda terkait mitigasi perubahan iklim. BRIN mengharapkan generasi muda dapat meningkatkan pemahaman terkait mitigasi pada perubahan iklim. Pemerintah Kota Jakarta Utara menyerahkan ribuan dokumen sertifikat tanah pada warga di kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Ya, saudara, berkah momentum mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 mendatang, sudah dirasakan perajin souvenir Natal dari berbahan fiberglass di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Aneka souvenir dengan tema Natal tersebut menjadi incaran konsumen dan mengalami ramai pesanan dari sejumlah daerah di Nusantara. Saudara, kebun bunga Amarilis di Kapanewon, Patuk, Kabupaten Gunung Kidul kembali menarik perhatian wisatawan karena pada tahun ini seluruh bunga mekar sehingga kebun bunga Amarilis nampak sangat indah untuk bersuah foto. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini juga berlaku di sejumlah wilayah Indonesia mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi Diji beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa.